Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di pagi ini dengan hari dan sukacita yang baru. Sebelum kita membaca renungan harian di pagi hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 10. Firman Tuhan, tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mengantuk saat ibadah berlangsung? Jujur jawabannya, ya, pasti pernah. Atau jangan-jangan bukan hanya 1 atau 2 kali kita mengantuk saat ibadah, tetapi lebih dari itu mungkin. Rasa kantuk bisa saja datang di ibadah pagi hari, siang hari, atau ibadah sore hari. Apalagi kalau kita kurang istirahat, ruang ibadah yang sejuk karena AC, ditambah lagi bila cara pengkhotbah yang menyampaikan khotbah terlalu lama atau membosankan, sempurnalah rasa kantuk kita di tempat ibadah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan pagi hari ini sangat menarik sebab mengisahkan tentang orang yang mengantuk saat mendengar khotbah. Kita semua pernah mengalaminya. Semoga dari renungan ini kita akan semakin terus bersemangat untuk melatih disiplin rohani kita, mengalahkan keinginan daging demi fokus kepada firman Tuhan. Saudara, nama yang mengantuk saat mendengar khotbah itu adalah Eutikus. Diberitakan bahwa Paulus berkhotbah sangat lama, bahkan sampai tengah malam di ayat 9. Sebab khotbah itu merupakan khotbah perpisahan, karena Paulus hendak berangkat pada keesokan harinya. Tetapi mengapa hanya Eutikus saja yang mengantuk, sementara yang lain tidak? Bahkan Eutikus bukan hanya mengantuk saudara, namun juga tertidur hingga membuat ia jatuh dari lantai 3. Sehingga ketika Eutikus diangkat orang, ia sudah mati. Kejadian itu membuat kepanikan di ruangan itu. Lalu Paulus merasa bertanggung jawab atas peristiwa itu. Kemudian dia turun ke bawah dan merebahkan dirinya atas Eutikus, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Paulus begitu yakin kalau Eutikus masih hidup? Jawabannya, karena belas kasihan Paulus atas anak muda itu. Bisa saja orang tuanya lah yang membawa anak muda itu ke ruang ibadah pada saat itu. Meskipun dia masih amat sangat muda, tetapi dia sudah memiliki niat untuk mendengar hal-hal yang berkaitan tentang Allah. Saudara yang terkasih, dari renungan ini kita belajar, sekalipun Eutikus mengalami kebangkitan, kisah ini mengingatkan kita agar tidak mengantuk, apalagi tidur saat beribadah. Karena itu saudara, mari kenali kelemahan kita. Kita sendiri yang lebih mengenal hal-hal yang membuat kita mengantuk saat ibadah. Misalnya kurang tidur, mestilah ada kesadaran pribadi bahwa hari Minggu adalah hari yang khusus untuk beribadah, maka dengan sadar agar di malam harinya tidak tidur terlalu larut malam. Selain itu, saat datang ke gereja untuk beribadah, perhatikanlah posisi tempat duduk yang tepat. Lihat apakah di sana akan menjadi batu sandungan. Misalnya arah AC yang terlalu kencang, atau jendela yang membawa angin sejuk sehingga membuat kita gampang mengantuk dan tidur. Atau jangan-jangan di tempat itu ada orang yang suka mengajak kita berbicara atau berisik, atau ada yang suka makan permen yang akan mengganggu fokus atau konsentrasi kita saat ibadah. Maka solusinya adalah carilah tempat yang tidak akan membuat kita jatuh tersandung. Selain itu, hindari kesibukan, apalagi pertengkaran sebelum berangkat ke rumah ibadah.
sebab pertengkaran pun sering mencuri sukacita kita untuk beribadah. Atau apapun itu, saudara-saudara sendiri yang lebih mengetahui kelemahan kita masing-masing, maka hindarilah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun demikian, di lain kesempatan Paulus memberikan nasihat kepada anak rohaninya, yaitu seorang anak muda yang bernama Timotius dengan mengatakan, "Latihlah dirimu beribadah." Melatih diri yang dimaksud di sini bukanlah sekedar melakukan saja, melainkan terus-menerus mendisiplinkan diri, terus-menerus hingga kita sendiri bisa mengalahkan keinginan-keinginan kedagingan. Tuhan memberkati ibadah kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga, di pagi hari ini Tuhan Engkau mengingatkan kami dengan satu nama yang bernama Eutikus, yang karena kelemahan dagingnya, dia berada duduk di jendela, dia mengantuk dan tertidur, bahkan terjatuh karena tertidur. Bapa di dalam sorga, Engkau mengingatkan kami untuk melatih diri kami, mengalahkan kelemahan, keterbatasan daging kami. Kami tahu Tuhan, roh kami begitu penurut, tetapi daging kami lemah. Roh kami sesungguhnya Engkau tahu Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami mau semakin melekat lagi kepada Tuhan. Kami mau mencari kebenaran firman Tuhan. Tetapi Tuhan yang Maha Pemurah, daging kami begitu lemah Tuhan. Kadang rasa lelah, kadang rasa malas, kadang rasa banyak pikiran. Tetapi Tuhan, Engkau yang mengetahui kelemahan kami. Sebab itu kami sungguh Tuhan bersyukur untuk Allah yang Maha Pemurah. Engkau Tuhan akan mengampuni kami, dan kami bawa segala kelemahan dan keterbatasan kami. Tuhan, Engkau kiranya yang mengampuni kami. Ingatkan kami Tuhan untuk setiap dosa-dosa kesayangan kami. Biarkan kami Tuhan untuk menyempurnakan diri kami melalui firman Tuhan, sehingga Engkau Tuhan mengajarkan kami untuk terus fokus mencari kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mendisiplinkan diri kami, melatih diri kami untuk beribadah. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini yang akan menyejukkan kami, bahwa Engkau Tuhan begitu mengasihi Eutikus, dan Tuhan yang sama juga yang akan mengasihi kami. Sekalipun kami sering jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mengalahkan keterbatasan kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk seluruh keluarga kami, seperti orang tua anak muda ini yang membawa Eutikus ke rumah Tuhan. Di masa muda belianya pun orang tuanya sudah membawa anak-anaknya untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan sebagai orang tua untuk memberikan keteladanan, sehingga anak-anak Tuhan semakin mencari Tuhan, semakin rindu akan kebenaran firman Tuhan. Dan itulah teladan kami yang akan kami wariskan kepada generasi kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala pekerjaan tangan kami dalam satu hari ini. Tuhan, kami memohon Engkau berkati Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Jauhkan kami Tuhan dari godaan-godaan dunia ini. Jauhkan kami Tuhan dari kejahatan-kejahatan. Tetapi biarlah Tuhan, satu hari ini kami menangkan seperti Tuhan sudah memenangkan kami menjalani hari kami di hari-hari yang lampau. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Shalom.